Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Bang Kapos, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Bang Edi di Ngeri Ngobrol Misteri. Maaf ya, udah berapa lama, udah seminggu, 2 minggu ini nggak muncul-muncul. Lagi ada kesibukan sehingga saya tidak bisa menyajikan cerita-cerita misteri yang dapat menghibur Anda semua. Kali ini saya sudah ada bintang tamu yang akan bercerita banyak cerita. Tentu kalau orang Bangka, ada cerita-cerita ini pasti pengenal cerita ini. Dan beliau adalah Mas Budi, biasa dipanggil Mas Oca. Halo, Budi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang. Jadi Bang Budi, terima kasih sudah bersedia mau jadi bintang tamu di program kita. Setiap Senin jam 8 kita tayangkan, Senin malam. Program ini Ngeri, Ngobrol Misteri. Nah, ini dia. Dan hari ini, Bang Budi, kita memang di Ngobrol Misteri ini memang bercerita tentang banyak hal soal misteri-misteri, cerita klinik, mitos, dan sebagainya yang kemudian bisa mengedukasi masyarakat. Ya, terlepas mereka percaya atau tidak percaya, itu dikembalikan lagi kepada individu masing-masing soal itu sendiri. Nah, kalau Mas Budi, selama hidup Mas Budi, mungkin ada banyak cerita atau satu atau dua cerita yang bisa dibagikan ke pemirsa Bang Kapos? Boleh, tapi ini panjang atau pendek nih? Sedang-sedang lah ya? Boleh panjang, boleh pendek. Oke. Ada pengalaman pribadi. Saya mengalami sendiri pada saat masih SMA. SMA saya jurusan bahasa. A4 kalau dulu. Ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. itu kelompok orang-orang yang terakhir ya. Setelah fisika nggak masuk, biologi nggak masuk, IPS nggak masuk, akhirnya masuk ke A4. Nah di kelas A4 itu ada mata pelajaran terkait dengan sastra ya Indonesia, dan pada saat itu kami diminta untuk membuat semacam naskah ataupun cerita khas Bangka Belitung terkait dengan kearifan lokal. Akhirnya saya berpikir, saya pulang ke rumah, apa nih ceritanya. Nah, saya kan tinggal di Jalan Sungai Selan, dan di sebelah rumah saya itu ada tetangga namanya Mang Wahab. Memang Mang Wahab ini bisa dikatakan orang Bari lah. Orang Bari ini orang lama? Orang Lame. Nah, orang Bari kan buat orang Lame. Akhirnya berkisah-kisah di Mang Wahab, bilang apa emang kira-kira? Oh, dia bilang di Bangke ini banyak muke sepiak. Dia bilang. Muke sepiak. Muke sepiak. Apa emang muke sepiak? Ya, tanya gitu kan. Oh iyalah, ya sebenarnya manusia asli ya, tapi lah jadi ngantu. Dia aslinya asli manusia. Manusia tapi lah jadi ngantu. Lah jadi ngantu nih apa ini maksudnya? Karena dia merasa bahwa keberadaan dia di masyarakat aneh, karena muke kan sepiak bagus sepiak dak, sehingga akhirnya menyepi ke dalam hutan, akhirnya ngantuk. Maksudnya masuk ke alam bunian atau seperti apa. Ini cerita dari Mang Wahab. Nah, bisa jadi ini mitos, namun karena tuntutan tugas pada saat itu ya saya tulis. Akhirnya singkat cerita Bang Edi, malam-malam saya tulis. Oh, menulis sepiak tadi? Ya, terkait dengan sosok. Setelah ngobrol-ngobrol kayak Mang Wahab, apa emang cerita, singkat cerita, intinya bahwa muka sepiak itu tadinya manusia, seorang perempuan. Oh, perempuan ini? Ini jenis kelaminnya ya, perempuan ya? Ya, perempuan. Dan saya coba merangkai apa yang diceritakan oleh Mang Wahab pada saya. Nah, saya nulisnya itu masih ingat habis Isya ya, agak malam ya. Nah, rumah zaman dulu kan, rumah orang tua kami itu kan jendela itu dulu kan nggak ada AC, sehingga kalau kepanasan kita buka jendela tuh. Buka jendela, oke. Nah, buka jendela yang dari papan susun sirih ke bawah. Ingat nggak Bung Edi? Ya. Agak miring-miring, sekarang banyak di kafe-kafe. Betul. Ditampilkan. Nah, pada saat saya menulis itu ada memang rasa di awal-awal masih aman, di tengah-tengah karena keasikan nulis itu kan sampai jam 8, 9, jam 10. Karena saya berpikir ini nulis ini kalau misalkan mesti ada mood saat itu harus diteruskan. Ya. Saya tulis sampai larut malam. Nah, pada saat larut malam mungkin terbawa suasana saya menulis dan masuk ke dalam cerita atau seperti apa saya tidak tahu, tiba-tiba memang suasana berubah, agak merinding-merinding dan muncul rasa kengerian sendiri. Akhirnya saya tutup jendela, lari ke apa? Mulai ada rasa takut tadi ya? Ada rasa takut. Tutup jendela, memang belum selesai, sedikit lagi selesai. Tutup jendela, kemudian saya lari ke kamar mak saya. Nabrak mak saya, meluk lah ya. Iya. Oh, saking takutnya ya berarti? Sudah berasa langsung takut ya? Takut. Okay. Dari kemudian ngobrol ke mak. Mak kan kaget.
Terus mak saya almarhum bilang, ada apa? Udah mak cerita nulis ini tentang nikah sepihak dan segala macam, terus merinding. Oh katanya, lah bela nulisan nunggu siang lagi, nunggu siang nggak selesaikan, tidurlah dulu, gitu. Itu cerita saya yang pernah saya alami. Dan memang jika digambarkan seperti apa suasananya, saya hanya bisa merasakan. Oke. Tapi tidak seperti pada umumnya, mungkin ada bunyi-bunyian atau Bunyi-bunyian ada. Bunyi-bunyian itu ada, seperti ada semacam daun, desiran angin, kemudian ada daun yang kayak langkah-langkah kaki gitu. Langkah kaki yang biasa menginjak dedaunan, kan di sebelah rumah kami kan banyak gitu ya? gitu. Terasa seperti itu ya? Ya kan kalau dulu rumah zaman dulu kan ada batang rambutan di sebelah, ada batang petai, ada batang, ya artinya halaman itu ada dedaunan. Terasa seperti itu. Dan saya tapi tidak bisa menjelaskan cara ilmiah kenapa saya menggigil, merinding, ngeri. Namun jika dihubungkan dengan apa yang saya tulis, itu yang mungkin. Dan mak saya bijaksana, sudah nanti. Dia tidak cerita apa-apa. Dia bilang, udah selesaikan nanti aja. Tapi sepengetahuannya Mas Budi sendiri, Ya. sosok sepihak ini sendiri, info-info yang Mas Budi dapat sendiri, ini apa sebenarnya sosok ini sendiri? Selain yang di awal Ibu bilang ini bahwa manusia tapi dia ngantuk. Apakah dia kemudian mengganggu, kemudian dia berkeliaran, atau seperti apa yang didapat dari ceritanya? Nah, saya menulis itu tentang asal muasal muka sepihak. Jadi dari hasil ngobrol dan wawancara dengan Mang Wahab, dia mengatakan bahwa muka sepihak itu sebetulnya adalah seorang perempuan yang minder, kemudian menyepi. Nah, di suatu peristiwa, bukan suatu peristiwa, suatu masa, bahwa di situ ada keluarga antara ada suami dan istri yang tidak memiliki anak, Bu Edi. Cerita dari Mang Wahab ya. Nah, ada sebuah keluarga yang tidak memiliki anak dan istrinya tuh buta. Udah tua nih, udah tua. Kemudian pada saat misalkan si bapak-bapak ini ke ladang atau ke hutan atau mengusahakan sesuatu, kan di rumah kan cuma istrinya aja. Nah, singkat cerita, si muka sepihak ini sering lihat-lihat, ngintip-ngintip. Kan karena buta sulit sekali mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga akhirnya dibantu Oleh dia? oleh si muka sepihak ini. Dibantu. Ini cerita ya menurut Mang Wahab ya. Saya tidak tahu secara ilmiah seperti apa. Saya nulis sesuatu yang saya terima dari narasumber berdasarkan penulisan. Ini kan mitos ya. Nah, akhirnya dibantu. Lama-kelamaan si bapak-bapak ini aneh kan, kok bini pun ibu teh, tapi bisa bersih kali kan, gitu akhir. Singkat cerita, akhirnya diintai, kalau bahasa Bangka diintai, alias diintip, dicek lah ada apa. Jadi dia pura-pura pergi, dan berapa lama masuk muka sepihak. Dia kaget awalnya, si bapak ini. Nah, dia kaget, kemudian akhirnya dipergoki, nanya siapa yang mereka itu, si perempuan tidak menjawab. Akhirnya bahasa Bangka aja lah, kali sinilah. Mau kadi daripada kadi hutan, mau tinggal di sini. Oh, justru dikasih tempat, diterima dari keluarga itu. Cerita diajak lah ke situ, biar nemenin istrinya. Nah, kemudian nggak berapa singkat cerita yang saya dapat dari Mang Wahab. Akhirnya si istri yang buta tadi kan nggak tahu kondisi si muka sepihak. Akhirnya dia ngomong, bang, atau ya daripada kita tidak ada keturunan segala macam, abang nikahlah dengan Ayu nih lah baik, mantuku gawi segala macam, nikah tidak apa-apa, aku ikhlas, nikah. Ini cerita maaf sekali lagi saya tidak berdasarkan penelitian atau apa, karena anak SMA pada saat itu ya kapasitasnya ya mendengarkan dari tutur lisan. Nah, akhirnya menikah mereka. Dari hasil pernikahan itu dikisahkan oleh Mang Wahab, dapatlah 4 keturunan. 4 anak. 4 anak. Dari 4 itu 2 normal, 2 ya ngikut maa. Ngikut maa. Kemudian perjalanan waktu kan masyarakat makin ramai kan, mungkin ada bulian-bulian lah. Mulai ada bulian, ada Allah. Akhirnya si perempuan tadi pamitlah ke suaminya yang bercerai baik-baik, biarlah kami lari ke hutan lain.
Kami agak menepi lagi. Ku bawa yang sampai ke ku, yang sampai ke Ika ini biar tuh Ika lah, begitu cerita. Makanya dia sekarang tinggalnya di hutan. Ya, menepi lah dari keramaian, sehingga akhirnya masuk dalam bunian, kita tidak tahu cerita seperti apa akhirnya. Kalau bahasa Mawahab lah jadi ngantu. Nah, Oh iya lah jadi ngantu. ceritanya. Oke. Tapi bukan kemudian itu adalah sosok jin apa tuh, bukan ya, jin hantu dan sebagainya itu bukan ya? Saya tidak menanyakan lebih dalam ke Mawahab pada saat itu, tapi menurut Mawahab bahwa pada saat kita inilah ke hutan kemudian tidak kenal agama dan segala macam lah, masuk bahasa kawan lah kayak makhluk siluman. Ya. Masuk ke situ. Tapi dideskripsikan tidak? Sepiak itu seperti apa? Apakah di sininya seperti apa? Sebelah normal, sebelah normal bagus, sebelah jahat, sebelah buruk. Gitu. Iya. Nggak, maksudnya spesifik buruknya itu apa? Pokoknya maaf nih ya, apakah kemudian sebelahnya tidak ada misalnya? Ada. Atau ada botol-botol atau apa gitu? Ya. Karena memang ini tutur lisan ya, sehingga memang sulit sekali dideskripsikan ya. Mendeskripsikannya pun Mang Wahab tidak mampu. Pada saat itu saya tanya, pokok jihad lah kata dia. Buke sebelah ini jihad lah, buke sepiak, hanya sepiak. Karena kalau kita berpikir kan buke sebelah seolah-olah hanya sebelah kan, ternyata ada yang buruk lah. Gitu. Iya kan bisa saja sebelah itu mungkin setengah gitu kan, tidak tapi ya ini wajahnya saja setengah ya. Oke. Wah, saya baru dengar soalnya. Dan akhirnya memang jadi tren ya, bukan jadi tren, jadi kesepakatan, bukan kesepakatan juga, jadi pembicaraan bersama di masyarakat Bangka Belitung bahwa ada hantu namanya muka sepiak. Oh jadi yang tersebar justru hantu sepiak, wajah sepiak. Ya, dan juga ada beberapa pengalaman kawan-kawan sanggar yang menampilkan cerita tentang muka sepiak itu. Pada saat penampilan sanggar itu ada rasa kengerian muncul. Ada aura yang berbeda pada saat menampilkan cerita tentang muka sepiak. Oke. Wow. Jadi siapa tahu ya pemirsa Bangka Pos, mungkin Anda juga yang mungkin ditinggal ataupun yang memang asli warga Bangka Belitung mungkin pernah mendengar ya wajah sepiak ini, atau yang sering sekarang kalau disebut antu sepiak ya. Antu muke sepiak. Lebih cenderung gitu ya. Padahal cerita yang beredar sebenarnya ini manusia juga ini yang dipercaya versi ya Mas Wahab itu ya, almarhum ya. Ya, almarhum. Gitu. Tapi ya wallahu alam ya, kita mungkin nanti akan kita bertemu atau bercerita lagi dengan narasumber yang jauh lebih baik lagi. Nah, selain itu Bang, ada tidak kengerian apa yang kemudian pernah atau yang paling berkesan dalam hidup? Kalau yang saya langsung alami, ya mungkin pada saat membuka kebun ya, mengusahakan kebun. Oke. Ya awal kan kalau mengusahakan kebun, kan saya kan hobi kebun nih Bang Edi. Jadi pengusaha kebun tuh kadang-kadang kalau lagi habis maghrib tuh, setelah mendekati maghrib tuh kita tidak sadar lagi. Karena ada istilah, lah makin maghrib, mendekati maghrib tuh begawi itu makin nyaman. Oh, teduh ya? Nggak tahu kenapa, tapi rahasia-rahasia memang makin nyaman. Nah itu bisa dicek oleh kawan, tanya ke kawan-kawan yang berkebun. Rata-rata kalau mendekati maghrib, gawi makin akeh kalau bahasa Bangka. Akeh itu makin gairah ya, makin semangat. Nah saya juga pernah mengalami itu. Dan pada saat saya membuka kebun, di awal-awal, pada saat mau mendekati maghrib, saya dikagetkan dengan kejadian yang saya lihat sendiri, namun tak bisa dijelaskan apa itu. Pada saat itu saya sudah rehat. Udah istirahat ya? Sudah istirahat, sambil ngupok, ngupi-ngupi. Nah memang belum tergerak mau maghrib tuh. Dan memang agak sudah mendekati maghrib ya. Tidak berapa lama di depan lahan saya itu memang ada lahan karet saya yang kebun karet ya? Kebun karet lama, kebun karet lama itu. Nah tiba-tiba saya lihat kok pohonnya udah melengkung. Pohon karetnya melengkung? Ya, ada satu batang melengkung. Okay. Ada satu batang melengkung. Benar-benar melengkung atau ujungnya dong? Ya melengkung, tapi tidak semua ya melengkung. Ya agak oke. Ya, udah berapa lama lengkungan itu makin kuat, akhirnya setelah itu langsung mental. Oke. Langsung ada bunyi berisik kayak apa nama kalau bahasa Bangka itu ngibas, apalah bahasa Indonesia itu. Dia ngibas langsung begitu. Langsung saya ambil wudhu tuh. Oh berarti ini dikasih tanda nih harus segera selesai aktivitasnya. Oke, masuk ibaratnya ya. Masuk, akhirnya saya ya udah, oh ini tanda-tanda alam kan.
Nanti kalau lah maghrib itu lah jadilah akeh ya. Iya. Mendingan ambil wudhu ibadah. Lanjut lagi besok lah ya. Lanjut besok langsung pulang. Gitu. Dan saya pulang langsung. Oke. Nah, itu yang saya Tapi cuma terdengar suara ya, tidak Suara. terlihat apapun ya, kecuali visualnya kelihatan, visual pohonnya. cuma pohonnya aja. Pohonnya aja. Tapi pergerakan visual pergerakannya kelihatan juga. Dari daun-daun kan banyak daun-daun. Iya. Seperti itu. Nah, tapi sosok apa yang bergerak itu ya enggak saya lihat. Saya tidak bisa lihat itu. Ngeri juga waktu itu. Oh ngeri, langsung berdempur tuh. Langsung berdempur. berdempur ngambil Lompat langsung. Belumpat langsung. langsung ke tempat wudhu lah. Langsung sholat. Langsung ambil Masya wudhu lah, Allah. langsung. Ya mungkin pertanda lah. Iya, iya. Pertanda. Jadi ya tadi jangan wiga lah tadi maghrib nih masuk lah. Baik dia ngasih Iya. tahu, ngasih Mengingatkan dia kan. mengingatkan. Udah azan nih kata dia kan. Setelah itu enggak lagi kejadian. Oh. Aman. Ya kemudian ada juga sih setelah kebun terbuka biasanya kan ya mungkin areal apa ya bekas hutan ya. Dia belum hafal atau kita juga belum kenalan, ada aroma wangi sekali. Dan itu kawan kebun saya sampai lari itu, namanya Ateng, masih ada Ateng masih itu. Mencium aroma itu? Mencium aroma itu. Dan dia pada saat mau naik motor tuh langsung jatuh motornya, langsung lari ke saya, "Bang, bau apa ini?" Dia bilang gitu kan. Oke. Ya pas ku cium, Mungkin bisa dideskripsikan wanginya? wanginya tuh Mawar, jasmin, kenanga, kayak Kamboja. Kamboja ya, mirip Kamboja, mengarah ke Kamboja. Ya enggak tahu apakah ada kembang tanaman yang aroma seperti itu atau hal lain. Tetapi Ateng juga merasakan seperti itu dan dia kaget. Tapi tidak begitu ngeri kalau saya tuh, karena saya berpikir ya kita hidup berdampingan ya tentu ada saja. Namun setelah itu tidak ada lagi. Ada lagi Bang. Aman. Luar biasa loh. Saya kalau tiap malam Senin seperti ini nih, kalau yang begini-begini merinding-merinding terus Bang. Iya, suka ya berbagi cerita. Makanya di program Ngeri ini siapapun itu, teman-teman pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, Anda punya cerita, Anda punya kisah, mungkin teman, rekan, kerabat, keluarga atau apapun itu boleh berbagi dengan kami. Kami ada wadahnya di Ngobrol Ngeri setiap Senin jam 8 malam. Kali ini memang gilirannya Mas Budi. Makasih Mas Budi ya sudah ngobrol-ngobrol soal Ngeri. Semoga apapun itu ya kembali lagi ke pemirsa kita ya. Jangan ngeri-ngeri banget, jadi jangan sampai ngeri bikin semuanya tidak mau beraktivitas lagi. Itu kan cuma cerita di balik kehidupan saya, sisi kehidupan saya. Iya. Dan semoga itu bisa justru menjadi dilestarikan menjadi kearifan lokal kita. Kan lokal. Lokal luar biasa kan, kearifan lokal kita. Baik, terima kasih pemirsa. Jangan kemana-mana, dan sekali lagi jika Anda punya cerita, punya kisah-kisah menarik soal Ngeri, Ngobrol Misteri, Anda bisa langsung DM atau inbox ke Instagram kami Bang Kapos, atau di Facebook kami di Facebook Bang Kapos juga, atau bisa langsung WA ke saya. Nanti Anda bisa datang ke tempat kami, atau saya yang datang ke tempat Anda. Saya pamit undur diri, salam Ngeri.